Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق التمر. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan umur panjang untuk bisa beribadah kepada Allah. Dikarenakan ada di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, pada saat hari ini mereka dipanggil oleh Allah dan tidak lagi mempunyai kesempatan sebagaimana yang Allah berikan kepada kita. Ada di antara jamaah yang masih senantiasa melakukan berbagai macam kemaksiatan, baik kemaksiatan jawarih maupun kemaksiatan qalb. Akan tetapi Allah masih memberikan kesempatan untuk bagi saudara-saudara kita untuk dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Oleh sebab itu ini merupakan sebuah nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga dengan kita hadir pada hari yang berbahagia ini, kenikmatan tersebut akan terus bertambah di dalam jiwa kita untuk selalu memuji Allah, baik sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan umat manusia. Rasul mengajarkan kepada kita bahwasanya ada yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya untuk membaca surat Al-Jum'ah. Surat ini apabila dibaca umatnya maka dia akan mendapatkan amal sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan di antara amalan-amalan yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Selain kita dianjurkan membaca surat Kahfi, kita juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Jum'ah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, senantiasalah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan memperbanyak berselawat kita akan menambahkan rasa cinta di dalam jiwa kita kepada baginda Rasulullah, sehingga nanti kelak pada saat kita dibangkitkan kita akan mencari beliau. Semuanya manusia akan mencari sosok tersebut dan akan meminta syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah Jumat yang berhadir di Masjid Baitur Rahman merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari tangan yang mulia tersebut. Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang barusan khatib bacakan tadi merupakan serangkaian dari sekian banyak doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan doa tersebut terkoneksi dengan kehidupan kita hari ini. Di antaranya adalah ayat yang khatib bacakan tadi. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk dikirimkan utusan
Rasul, di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayati. Ya Tuhan kami, wab'ats fihim rasulan minhum, utuskanlah di antara mereka rasulan minhum, rasul dari golongan mereka, yatslu 'alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan tazkiyatun nafs, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha kuasa dan maha hakim. Ini merupakan salah satu permintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah, agar apa? Agar ada rasul, sosok rasul yang dikirim dari kaumnya. Maka permintaan Nabi Ibrahim tersebut dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sehingga para mufassirin mengidentifikasikan bahwasanya tugas para nabi dan para pendakwah itu ada 4 jika kita melihat dari surat Jumu'ah ayat nomor 2 tadi. Yang pertama sekali itu adalah tugasnya yatlu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Hal seperti ini dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat masih kehidupan di Mekah. Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran di rumahnya, sehingga orang-orang pembesar kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, dan beberapa orang yang lain, mereka itu berupaya untuk mendengarkan, mengintip dari setiap sudut rumah Rasulullah SAW. Dan ini merupakan sebuah mukjizat. Al-Quran itu memang sangat-sangat indah apabila kita membacanya, dan lebih indah lagi apabila kita mengetahui makna yang kita baca. Sehingga apa? Pada saat mereka selesai mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh baginda Rasulullah setiap malam, lalu mereka semuanya berhimpun pada sebuah lorong di Mekah. Ketemu semuanya, antara Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Khalid bin Mughirah, itu ketemu di perempatan jalan, dan mereka saling menanyakan, dari mana kamu? Aku barusan semalam mendengarkan bacaan ayat yang dibacakan oleh Muhammad. Dan mereka pada saat itu semua berjanji, mulai malam besok kita tidak usah lagi datang untuk mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh Muhammad. Dan mereka sepakat, akan tetapi karena mereka mempunyai asumsi tidak akan datang lagi temannya yang lain, sehingga di malam berikutnya juga mereka ketemu dan mendengarkan suara yang sama yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa? Terjadilah diskusi di antara mereka, para pembesar kafir Quraisy tersebut. Apa yang mereka katakan? Apakah yang dibaca oleh Muhammad itu adalah benar? Ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Abu Sufyan kepada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan benar. Namun kenapa engkau tidak mau beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Muhammad? Aku merasa gengsi, dikarenakan hampir setiap tahun ada persaingan antara kabilahku dengan kabilahnya Muhammad. Maka apa yang akan dikatakan oleh kabilahku pada saat aku mendeklarasikan diriku beriman terhadap ajaran yang disampaikan oleh Muhammad? Ini adalah bentuk di mana hidayah itu ada di hadapan mata mereka, tapi mereka tidak bisa meraih hidayah tersebut. Tak ubahnya kalau seandainya hari ini kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi itu tidak bisa menggetarkan hati kita, akan tetapi itu tidak bisa membuat bertambah keimanan kita kepada Allah, tidak bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Apa bedanya antara manusia hari ini dengan manusia yang hidup di zaman jahiliyah terdahulu? Namun ada sebuah pendapat yang sangat bijak pada saat memahami tafsir yang dinamakan dengan yatslu alaihim ayati. Yatslu alaihim ayati ini merupakan bahwasanya Rasulullah tidak membacakan perkataannya, tidak berucap dengan ucapannya,
dikarenakan tilawah di dalam bahasa Arab itu adalah membaca sesuatu dari sumber yang lain. Sama seperti ayat yang khatib bacakan tadi, itu adalah bukan dari perkataan khatib. Bahasa sering diungkapkan, this is not my speech. Ini bukan pembahasan saya, ini bukan bahasa saya. Akan tetapi ini adalah bahasa yang diturunkan dari Al-Quran, dari Allah. Hal inilah yang membuat Umar pada suatu malam, pada saat sedang mengintai apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersembunyi di belakang tirai Ka'bah. Dia mendengarkan apa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan bahwasanya kenyamanan, kedamaian kurasakan pada saat Muhammad membacakan surat-surat Al-Quran. Pada saat itu aku berupaya untuk menolak apa yang dibacakan oleh Muhammad dengan menepis bahwasanya ini adalah perkataan sihir. Lalu Rasul pada saat itu sampai kepada bacaannya, wa ma huwa illa biqaulin syairin. Bahwasanya apa yang dibacakan oleh Muhammad itu adalah bukan perkataan tukang sihir, bukan perkataan tukang sihir. Ini adalah ungkapan yang langsung menjawab terhadap asumsi yang dibangun oleh Umar pada saat ingin menepis kebenaran pada saat mendengarkan sesuatu yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga setelah Umar merasa dan mendengarkan ucapan bacaan dari baginda Rasulullah, terjadilah dialog di dalam hatinya, terjadilah gemuruh di dalam hatinya untuk beriman, memutuskan beriman atau tidaknya kepada ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua itu adalah bagaimana tugas para nabi itu adalah wa yuzakkihim, yaitu mensucikan mereka. Pada saat ayat-ayat Al-Quran itu dibaca, itu akan membuat sebuah pemahaman kepada kita manusia yang mendengarkannya, itu adalah mengetahui konsekuensi kita, siapa sebenarnya kita, sehingga ayat Al-Quran itu bisa menjadikan, make them realize, bahwasanya bisa membuat seseorang itu memahami bagaimana status dia pada saat dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan. Allah berfirman di salah satu contoh yang ingin kita sampaikan ini adalah, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah. Ini merupakan perkataan dari Allah yang ingin ditunjukkan kepada kita bahwasanya konsep riba itu merupakan konsep yang memang dimusnahkan oleh Allah. Sedangkan apabila kita ingin mengembangkan harta kita, yaitu dengan sedekah. Dan ini terbukti salah satu jamaah kita di sini. Dulunya beliau itu membayar zakat itu hanya 20 juta dalam 1 tahun. Setelah mindsetnya berubah tentang apa itu sedekah, apa itu zakat, apa yang terjadi? Dalam 1 tahun beliau membayar zakat 500 juta rupiah. Siapa yang menjanjikan ini? Ini adalah perkataan dari Allah. Sehingga apa? Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Rasul itu adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Inilah kombinasi antara akal dengan pikiran manusia. Islam tidak pernah menilai seseorang itu hebat dikarenakan kepintarannya. Islam tidak pernah menilai seseorang itu hebat dikarenakan logikanya. Akan tetapi adanya kombinasi antara apa konsep yang disampaikan oleh Allah dan itu bisa diaktualisasikan di dalam tatanan kehidupannya. Dan yang ketiga, konsep yang diajarkan oleh Rasul itu adalah wa yu'allimuhumul kitab. Ajarilah Alkitab. Ajarilah kitab ini, kalau kita bisa memahaminya, itu adalah show them how to do. Bagaimana mereka bisa melaksanakan aktualisasi semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Setelah kita mempunyai sebuah pemahaman bahwasanya Allah itu adalah Maha Kuasa, dan kita mengatakan bahwasanya diri kita itu tidak berdaya di hadapan Allah Sang Khalik, itulah konsep tazkiyatun nufus. Dan yang berikutnya itu adalah, ya Allah, ajarilah aku apa yang harus kulakukan. Dan ini
merupakan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendistribusikan zakat kita, kapan kita melaksanakan zakat kita, kapan kita bersedekah, kepada siapa kita bersedekah. Semuanya itu mempunyai panduan dan tidak boleh dilakukan sesuka hati manusia. Itulah hebatnya Islam. Tidak ada satupun ajaran agama yang diajarkan ini lepas dari yang tidak disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Semua aspek. Bahkan Rasul itu mengajarkan semua lini. Bagaimana cara kita memakai sandal, bagaimana cara kita melepas sandal pun itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Memang kita tidak pernah hidup semasa dengan Rasul, akan tetapi kita mempunyai sahabat, tabi'in, para ulama, para ustadz yang mengajarkan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang keempat itu adalah mengajarkan al-hikmah. Al-hikmah ini merupakan sebuah hasil dari penerapan aktualisasi diri. Sehingga apa? Hikmah ini merupakan akhlak, atau orang sering menyebutkannya dengan yang dinamakan dengan habit, kebiasaan. Ada salah seorang pakar psikologi mengatakan bahwasanya seseorang itu bisa menjadikan sebuah habit, sebuah kebiasaan apabila dia sudah melakukan rangkaian kegiatan tersebut lebih dari 10.000 gerakan. Contoh misalnya, seseorang yang belajar berenang, apabila dia sudah mengayuh 10.000 kayuhan, maka dia akan terbiasa dengan berenang seperti itu. Ini adalah cara membuat seseorang itu bisa mempunyai akhlak yang baik. Kenapa? Karena pada saat kita sudah mengetahui bahwasanya ini adalah sesuatu yang benar dari Allah, dan kita mengakui bahwasanya ini adalah kita tidak mempunyai kuasa apapun di hadapan Allah, dan kita mempunyai aturan apa yang harus kita lakukan sebagai hambanya Allah, maka kita harus biasa melakukan kebenaran tersebut. Karena banyak orang hari ini pada saat mereka mengetahui kebenaran, akan tapi mereka mengabaikan kebenaran tersebut. Dia tahu bahwasanya menahan-nahan hak orang itu merupakan hal yang tidak benar, akan tetapi dia mengabaikannya. Dia tahu mengambil hak orang lain itu adalah sesuatu yang tidak benar, akan tetapi dia tetap mengabaikannya. Kenapa? Karena hikmah tersebut tidak tertanam di dalam jiwanya. Sehingga apa? Allah berfirman, di dalam firman-Nya Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang diberikannya. Wa man yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka orang tersebut akan diberikan dengan kebaikan yang berbagai macam. Lihatlah hari ini, berbagai macam kebaikan itu bisa kita lakukan apabila kita sudah membiasakan diri kita. Ada orang yang membiasakan dirinya untuk menutup auratnya, maka pada saat auratnya terbuka dia akan merasa risih. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang memang harus kita lakukan. Seperti biasa kita melatih diri kita untuk melakukan salat berjamaah 5 waktu ke masjid. Kalau memang ini bukan habit kita, maka kita harus melatihnya. Maka kita harus untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut agar apa? Agar tumbuh rasa cinta tersebut. Dan nanti suatu titik itu akan kita ketemukan bahwasanya pada saat kita mendapatkan starting pointnya, nuktatul intilaqnya, maka kita akan merasakan bagaimana lezatnya, kenikmatannya saat kita melakukan kesalehan-kesalehan yang dianjurkan, yang disuruhkan oleh Allah dan Rasulnya. Manusia, keempat proses ini merupakan proses yang memang harus kita lakukan hari ini. Proses tersebut akan menjadikan seseorang itu adalah seseorang yang apabila dia melakukan kebaikan, maka dia tidak akan pernah merasa berat dengan kebaikan yang dilakukan. Bayangkan hari ini berbagai macam permasalahan yang dialami oleh manusia. Ada di antara kita mengalami permasalahan yang membuat hati kita pilu. Baru-baru ini ada jemaah yang mengadu kepada saya. Beliau tidak mempunyai pekerjaan dan beliau itu diminta cerai oleh istrinya, dan beliau itu harus pindah dari rumah. Bayangkan bagaimana
bisa seseorang itu mengalami ujian seperti itu yang dirasakan. Tapi kalau seandainya kita menghadirkan rasa keimanan kita kepada Allah, bahwasanya tidak ada satupun kegiatan, kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa seizin dari Allah, maka kita tidak akan pernah merasakan berat apapun pengalaman yang akan kita rasakan. Begitu juga dengan permasalahan yang dialami oleh orang-orang di luar sana. Baru-baru ini teman-teman dai di perbatasan, mereka melakukan rekrutmen terhadap dai yang siap untuk ditempatkan di perbatasan. Apa yang terjadi? Dalam jangka waktu 24 jam terdapat orang yang mendaftar sebagai dai, yaitu sebanyak 200 orang. Namun kasihannya tidak adanya dana untuk mensupport dai tersebut yang bisa dibayar setiap bulannya sebesar 2,5 juta. Hari ini kita tidak pernah dituntut lagi untuk berperang Badar sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat. 300 sahabat, mereka mempunyai waktu yang paling istimewa sewaktu mereka terlibat di dalam peperangan Badar. Hari ini tidak ada lagi perang Hunain, hari ini tidak ada lagi perang Khandaq. Akan tetapi Allah akan mempertanyakan bagaimana kontribusi kita pada saat Allah menitipkan harta kepada kita, sedangkan kita tidak mempunyai kuasa untuk datang ke perbatasan untuk berdakwah di sana. Apa kontribusi kita? Berapa kemampuan dari harta yang bisa kita sumbang untuk memperjuangkan agama Allah di perbatasan? Ini semuanya akan dipertanyakan oleh Allah nanti kelak di hari akhirat kepada kita. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Dari apa yang sudah kita ketahui, kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.